Assalamualaikum anak-anak anak soleh-soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Luar biasa ya, sehat semua ya. Sebelum kita lanjut lagi, sebelum kita berdoa, Ibu Guru mau ngecek kehadirannya dulu. Siapa-siapa yang tidak hadir? Alvaro, Hadir, Bu. Rianti, Hadir, Bu. Sarini, Arini. Hadir, Bu. Oh iya, berarti hadir semua ya, sudah hadir semua. Sehat semua? Sehat. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita akan membaca doa sebelum belajar dulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Alvaro. Ya, Alvaro. Ayo Alvaro. Duduk. Siap. Berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita mengucapkan surat Al-Fatihah. Lanjut doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya, tadi Ibu Guru sengaja menunjuk Alvaro yang memimpin doa karena dia datang lebih awal. Berarti dia bisa dikatakan disiplin waktu. Disiplin, apa itu disiplin? Disiplin itu melakukan sesuatu tepat waktu. Itu artinya disiplin ya. Nah, kalau pentingnya disiplin untuk kita semua, untuk ibu guru ataupun untuk anak-anak adalah tujuannya untuk meningkatkan kemajuan diri untuk mencapai cita-cita. Nah, di sini juga ibu guru mau ingatkan tentang kerapian anak-anakku sekalian, kebersihan kelas tetap harus dijaga, harus diperhatikan. Ya, diperhatikan harus ya. Nah, tujuannya kita membersihkan kelas supaya kita bisa bekerja sama. Bekerja sama itu pentingnya meringankan beban, mengerjakan sesuatu bersama-sama untuk meringankan pekerjaan orang lain. Sama berarti menjaga kekompakan dengan teman-teman. Menjaga kekompakan biasanya kalau kita membersihkan kelas sendiri atau ada dengan teman-temannya? Dengan teman-teman. Seperti itu ya. Berarti harus kompak. Dan mandiri. Ada juga sifat mandiri yang harus diterapkan, yaitu pada saat kalian mau ke sekolah pakai pakaian sendiri karena sudah besar ya. Ya, Tujuannya kita bersifat mandiri yaitu meringankan beban orang tua, teman, keluarga ataupun masyarakat. Nah, pelajaran kita tentang bersifat dermawan. Sudah pernah bersedekah? sudah. Nah ya. Kalau yang memaafkan teman pada saat temannya melakukan kesalahan, pernah memaafkan teman? Pernah. Nah, kalau misalnya diganggu sama adiknya di rumah mungkin atau sama kakaknya di rumah, marah? Tidak. Kalau tidak marah berarti itu menunjukkan sifat Sabar. Di pelajaran kita yang lalu, kita belajar tentang bersih itu sehat. Kebersihan itu penting untuk kita semua, terutama untuk menjaga kesehatan. Yang paling utama menjaga kesehatan kulit. Nah, seperti di pelajaran kita nantinya ada Nabi Ayub yang mendapatkan ujian penyakit kulit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan karena tidak bersih ya, tapi karena mendapat ujian. Nah, berkaitan dengan materi kita hari ini, kalau misalkan sebentar ada yang belum paham, boleh bertanya ya. Ya, Bu. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita kali ini yaitu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, sabar dalam menuntut ilmu.
Ketiga tersebut akan memberikan ketenangan hati jika dilakukan dengan ikhlas dan menjadikan kita anak-anak yang soleha. Yang akan kita bahas hari ini adalah temanya Aku Cinta Nabi dan Rasul dengan subtema. Nah itu dia. Coba perhatikan yang di depan. Perhatikan yang di depan. Kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri saat berinteraksi bersama-sama orang lainnya. Untuk kompetensi dasarnya, anak-anak peserta didik meyakini kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, mengamati kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ibu guru akan membacakan satu kisah Nabi tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Semua perhatikan di papan ya. Perhatikan, disimak sambil ibu guru bacakan, kalian juga menyimak. Nah, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang yang kaya raya, binatang ternaknya banyak, meski ladangnya luas, beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub terkenal sangat dermawan. Nah, silakan anak-anak tuliskan kesimpulan ringkasan cerita tersebut pada lembaran kertas. Pada lembaran kertas ya, yang satu lembar kertas. Di kesimpulan ringkasan dari cerita kisah tersebut. Nah, bagaimana kelompok yang lainnya? Tadi kelompoknya kelompok apa? Di sini kelompok apa? Dermawan. Kelompok dermawan. Kalau yang di tengah ini kelompok apa? Pemaaf. Yang di belakang yang laki-laki? Sabar. Kelompok sabar, kelompok pemaaf, kelompok dermawan. Sudah? Bacakan mulai dari kelompok sabar dulu. Apa hasilnya? Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya tapi tidak sombong. Kelompok berikutnya hasil diskusinya. Ayub alaihissalam selalu sadar bahwa ketika kaya atau miskin adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok berikutnya kelompok dermawan. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang rajin dan pekerja keras. Setelah berdiskusi tadi, sudah mendapatkan kesimpulannya ya. Ibu guru kasih kesempatan untuk mengidentifikasi atau mencari pertanyaan masing-masing kelompok. Mencari pertanyaannya, dituliskan di kertasnya. Nanti kelompok lain yang akan menanggapi. Ya? Ya, silakan. Ibu guru kasih waktu 2 menit karena hanya untuk pertanyaan saja ya. Ya, sudah. Silakan. Kelompok dermawan bacakan pertanyaannya. Siapa yang menjawab pertanyaan dari kelompok dermawan? Kelompok Kelompok siapa? Kelompok pemaaf yang menjawab dermawan. Silakan jawab pertanyaannya. Walaupun miskin, mengapa Nabi Ayub tidak mengemis dan tidak goyah imannya? Siapa yang menjawab? Kelompok sabar. Ayo jawab kelompok sabar coba. karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun manusia karena Allah. Terima kasih. Berikut pertanyaan dari kelompok pemaaf. Sudah siap? Coba dibacakan. Mengapa Nabi Ayub disebut dermawan? Siapa yang menjawab kelompok pemaaf? Ayo, silakan dermawan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mengapa Nabi Ayub dikenal sangat sabar? Siapa yang menjawab? Kelompok mana? Kelompok pemaaf, silakan kelompok pemaaf. Sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat dirinya lupa dari perkara dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya, untuk semua jawaban. Semua ya, bagus semua. Bagus semua ya. Untuk menambah semangat lagi, Ibu Guru lihat sudah mulai lemas-lemas. Kita baca salawat dulu ya. Ya. Kita baca dulu sedikit. Coba, mana salawatnya? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya, sudah salawat, berarti sudah mulai semangat lagi ya. Dari pertanyaan dan jawaban-jawaban anak-anak tadi, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah Nabi Ayub alaihissalam merupakan utusan Allah yang terkenal dengan sikap teladan, kesabarannya, kedermawanannya, dan sikap pemaafnya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Ibu Guru menutup pelajaran kita hari ini, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah, kalau begitu, apa yang sudah kalian pahami? Baiklah anak-anakku, dari jawaban dan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita sudah menyebutkan kesimpulannya ya. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, apa saja yang sudah kalian pahami? Nabi Ayub Memiliki sifat dermawan, ya. Nabi Ayub memiliki sifat dermawan. Apalagi? Nabi Ayub memiliki sifat penyabar. Apalagi? Nabi Ayub? Nabi Ayub memiliki sifat sabar. Ya. Terus apa yang belum dipahami? sudah Sudah semua. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya selama mengikuti pelajaran kita hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah, dengarkan Ibu Guru kasih kesimpulan lagi ya. Nabi Ayub alaihissalam merupakan utusan Allah yang memiliki sifat teladan, dermawan, pemaaf, dan penyabar. Nah, untuk pelajaran kita yang akan datang, kita akan berpindah ke kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu seorang nabi yang suka menolong. Dia hidup di zamannya Raja Fir'aun, seorang raja penguasa Mesir yang sangat kejam. Ya, itu untuk pelajaran kita yang akan datang ya. Nah, pelajarannya Ibu Guru tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah.